Zaman sekarang kan udah biasa ya, orang tuh punya banyak device. Nggak cuma HP, tapi ada smartwatch, ada TWS, ada tablet, konsol, laptop, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah bayangin teman-teman, kalau setiap device ini kita bawa chargernya masing-masing. Apa nggak penuh sesak tuh itu tas kita gitu kan. Nah oleh karena itu di sini Pichel mau kasih sebuah solusi nih buat teman-teman sekalian. Dengan produk ini, maka ini bisa support semua kebutuhan charger, terutama buat para gadget kita. Jadi nggak cuma buat smartphone, bahkan buat cas laptop pun juga harusnya kuat. Tapi tetap aja, yang namanya pantun itu kan tidak kenal maka tidak sayang, atau tidak kenal maka tidak check out kali gitu ya. Nah oleh karena itu kita akan bahas aja biar tahu gimana kemampuan sesungguhnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan ya jadi kali ini Pichel kedatangan lagi nih sebuah charger besutan dari Cuktek, yaitu Cuktek 65 watt gun charger. Ukurannya ini kecil, ringkas, jadi cocok banget buat dibawa kemana-mana. Apalagi udah mau musim liburan begini kan, bakal ngebantu banget pastinya, terutama buat kita yang pengen bepergian dan gak mau dibebani dengan aneka charger. Jadi oleh karena itu kita langsung mulai aja reviewnya dan kita masuk kepada unboxing. Nah, produk ini hadir dengan konsep kemasan 5 panel hanger, di mana dia memiliki bahan karton tipis dibalut dengan finishing doff. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, boxnya tuh lumayan gampang penyok ya, walaupun memang nggak parah-parah amat. Nah, kalau terkait dengan tampangnya pun kemasan ini tampil dengan dominasi warna abu-abu dan juga sedikit sentuhan warna biru. Looksnya memang bisa dibilang rapi, tata letak informasinya pun jelas, cuma sayangnya aja nih, tulisannya kurang kontras, jadi agak sedikit nyaru. Jadi memang mau nggak mau kudu ditempatkan di tempat yang terang kalau kita membaca, dan bisa negesin banget kalau memang kita mau baca gitu. Dan lalu waktu kita buka isi paket penjualannya, maka nanti isinya tuh terdapat satu buah unit Cuktek 65 watt dan juga satu manual book. Ini memang isinya tergolong simple banget. Nggak ada gimmick-gimmick tambahan dan sayangnya nggak dapat perkabelan juga. Jadi kalau yang 30 Ultra kemarin kan dapat yang USB Type-C gitu ya. Tapi yang 10 memang ada sih ya kabelnya gitu kan, tergantung teman-teman pilih paketnya. Ya mungkin bisa jadi harga juga ataupun tergantung pemilihan teman-teman sekalian. Jadi perhatikan baik-baik kalau memang teman-teman butuh yang pakai ada kabelnya. Nah untuk desainnya sendiri, maka charger ini tuh condong pakai konsep yang minimalis. Warnanya senada dengan kemasan, yaitu dominasi warna abu-abu dengan tekstur matte, dan juga sedikit detail garis warna biru. Semakin kesini memang Pichel makin yakin ya kalau emang warna trademarknya Cuktek tuh kayak begini nih, karena udah berapa produk kayaknya begini terus gitu. Dan terkait dengan detail desainnya juga memang tergolong simple, di mana bagian depannya cuma terdapat logo Cuktek dan belakangnya cuma ada logo branding gun, dan samping-sampingnya cuma kosongan aja. Sementara untuk bagian atasnya nanti ada 3 buah port dengan komposisi 2 port USB Type-C dan juga 1 buah port USB Type-A. Nah kalau teman-teman perhati ini terdapat perbedaan warna nih pada 1 port USB-C-nya, yang memang artinya itu ada maksudnya gitu. Pichel nggak akan jelasin sekarang, nanti Pichel akan jelasin di segmen spesifikasi. Oleh karena itu, sabar dulu. Dan terakhir perkara desain, ini di bagian bawahnya terdapat colokan tipe C ya. Jadi emang ini udah cocok banget terutama buat dipakai Indonesia. Ini tipe-tipe yang Eropa biasanya tipe C begini kan. Selain itu pun juga terdapat juga beberapa informasi spesifikasi serta kode produksi. Jadi mantep nih, udah pakai colokan yang tipe Indonesia. Jadi nggak perlu konverter-konverteran lagi. Bravo lah Cuktek. Jadi memang mereka serius mau masuk pasar Indonesia. Nah selanjutnya kalau kita ngomongin build quality, maka tergolong udah solid banget. Pas Pichel pegang juga nggak ada rasa kopong sama sekali. Ini firm, ditambah lagi nggak ada baut ataupun celah-celah yang terekspos. Nggak cuma itu aja, karena memang bentuknya juga udah tergolong compact, karena pada waktu Pichel ukur, ini tingginya cuma di 9,5 cm, dengan lebar di 5 cm dan ketebalan di 2,5 cm. Sementara untuk beratnya pun cuma di kisaran 120 gram aja. Memang ini nggak sekompak dari charger yang biasa. Cuma kalau di kelas 3 port charger, maka produk ini udah termasuk kategori ringkas dibandingkan kebanyakan opsi yang ada. Dan juga memang salah satu catatannya karena colokan tipe C itu yang panjang gitu, jadi sehingga agak lebih lebar sedikit sih gitu. Nah kalau kita ngomong spesifikasi, maka seperti beberapa produk Cuktek yang udah pernah Pichel bahas, maka charger ini dibekali dengan teknologi GaN. Yang artinya yaitu jadi pembeda di mana teknologi GaN ini dipakai udah di generasi yang ketiga. Dan pada waktu Pichel coba cari tahu melalui spek sheet-nya, GaN 3 ini tuh sebenarnya fokusnya masih sama sebenarnya, yaitu biar ukurannya makin kecil tapi outputnya tetap powerful serta anti panas juga. Jadi singkatnya memang charger mungil ini tuh tujuan utamanya dalam kehidupan dia adalah bisa ngejaga suhu meskipun dipakai di skenario charging yang haus daya. Nah pertanyaannya teman-teman sekalian, skenario singkat misi teman-teman sekalian tuh apa di dunia ini? Menjaga hati dia atau menjaga hati teman-teman sekalian? Apakah selama ini hati kita dijaga sama dia gitu kan? Udah mau lebaran lagi, nanti kalau udah mau putus kan susah ya kan?
Nah, selanjutnya terkait dengan port-port yang tersedia, maka port-port ini pun juga mendukung beberapa fitur. Di antaranya yang pertama adalah fitur Mi Turbo Charge atau Xiaomi 65 Watt Max, dan ada juga Super Fast Charge dan juga Super Fast Charge 2.0. Nggak sampai di situ aja, ada juga fitur Power Delivery dan juga ada Programmable Power Supply ya PPS. Jadi bisa dibilang kompatibilitasnya udah fleksibel banget untuk pemakaian di beberapa jenis perangkat. Dan berikutnya masih terkait dengan port, kita akan bahas soal output daya pada setiap portnya. Dimana seperti yang udah Pichel bahas di bagian desain tadi, terdapat 3 buah port pada bagian atasnya. Masing-masing port ini punya konfigurasi daya yang berbeda-beda. Pertama, port USB Type-C yang C1 itu dia memiliki maksimum daya di 65 watt atau yang paling maksimal dari kemampuan charger ini. Makanya ini portnya dikasih warna biru tadi ya. Jadi ini yang paling top of the topnya. Sementara untuk port yang C2 ini memiliki maksimum di daya 33 watt. Dan yang terakhir untuk port USB Type-A-nya berada di maksimum di 22,5 watt. Sebagai catatan bahwa angka tersebut berlaku saat penggunaan single port dan kalau device-nya memang kita colokin. Nah, kalau sekaligus kita pakai 2 ataupun 3 device sekaligus secara bersamaan, maka watt maksimumnya pun juga akan sedikit menyesuaikan. Nah, terkait detail ini sih memang sebenarnya Cuktek udah berbaik hati tuh ngejelasin di manual booknya. Tapi biar nggak cuma kebayang-bayang, mendingan langsung Pichel tampilin aja di layar ini biar teman-teman bisa lihat. Nah, selain manual book, maka informasi ini juga bisa teman-teman akses sebenarnya di website resminya Cuktek ataupun di link pembelian yang akan Pichel taruh di deskripsi di bawah. Jadi nggak usah khawatir kalau tiba-tibanya, aduh bang, udah kebuang nih manualnya. Tapi pertanyaannya, klaim-klaim seperti ini tuh sebenarnya beneran nggak sih bang gitu kan? Nah, buat ngebuktiin kebenarannya, langsung aja Pichel cobain sendiri. Dan di sini Pichel akan menggunakan beberapa skenario charging, yaitu pertama kita pakai single port dan juga sampai kepada triple port. Ya, kita colokin sampai ketiga-tiganya. Dan kita akan jalankan tes selama 10 menit dalam kondisi device nyala, tapi juga idle alias nggak kepake. Dan untuk device-nya sendiri, Pichel sudah menyiapkan laptop Asus VivoBook dan juga sebuah smartphone Samsung A series dan juga sebuah iPhone 8 Plus. Nah, pertama-tama kita mulai dari skenario single port dulu ya, di mana penggunaan port USB Type-C 1 ini kita pakai untuk charging laptop. Maka daya yang dikeluarkan tuh di rentang sekitar 61 watt. Selanjutnya di tes kedua, dia menggunakan single port USB Type-C 2 buat charging smartphone Samsung A series. Maka daya yang dikeluarkan berada di rentang 19 watt. Pindah lagi ke tes ketiga, dia menggunakan single port USB Type-A untuk charging iPhone 8 Plus. Maka daya yang dikeluarkan berada di rentang 9 watt. Nah, tes yang terakhir di sini kita akan pakai triple port charging dengan skenario C1 untuk laptop, C2 buat smartphone dan USB Type-A untuk smartphone juga. Dan nanti Pichel akan colok satu dulu, lalu tiap 10 menit Pichel tambahin colok device berikutnya. Dan hasilnya terpantau dalam single charge di C1, dan yang disedot tuh berada di kisaran hampir sama di 62 watt. Terus kemudian 10 menit kedua saat kita colok di HP di port C2, maka daya yang disedot tuh langsung naik ke 63 watt. Lalu selang 10 menit lagi, smartphone kedua kita colok lagi ke USB Type-A, dan daya yang disedot tuh justru turun di 53 watt. Nah, dari hasil tes ini, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ketika semua port terpakai, maka charger otomatis akan melimitasi daya yang disedot. Bisa jadi memang ini merupakan pencegahan biar nggak overheat, dan memang juga udah menyentuh maksimumnya kan 65 watt gitu kan. Nah, tapi kenapa Pichel bawa overheat? Nah, karena waktu pengetesan triple port setelah berjalan 30 menit, Pichel coba ukur nih suhunya pakai FLIR kamera. Hasilnya terlihat titik panasnya tuh berada di bagian samping dan juga bagian atas. Dan yang paling panas juga berada di area port-portnya. Dan waktu Pichel coba cek rata-rata suhunya, dia berada di rata-rata 59,8. Dan bahkan maksimumnya mencapai di 61,2 derajat Celcius. Memang kalau dilihat by data, sebenarnya suhu ini tergolong cukup panas. Tapi mengingat tes ini dipakai untuk charging laptop juga, justru ini sebenarnya masih tergolong aman. Tapi tetap aja ya, memang disarankan kalau kita kepepet mau pakai ini yang tergolong haus daya kayak macam laptop, mendingan pakai skenario yang single port aja biar lebih aman. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan, bisa aja sih. Cuma lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya kan. Bisa aja sih kayak tadi gitu. Overall, menurut pribadi Pichel, Cuktek 65 watt gun charger ini termasuk sebuah investasi charger yang praktis dan sangat-sangat berguna banget, terutama buat teman-teman yang membutuhkan charger harian. Dari sisi fitur dan juga teknologi udah jelas yang ditawarkan di sini tuh nggak banyak lagi yang Pichel harus sampaikan. Charger ini jelas cocok banget buat orang-orang yang punya mobilitas tinggi dan berkutat dengan banyak device. Entah buat yang suka kerja dari kafe ataupun vlogger yang sering ngebolang-bolang gitu ya dan perlu ngecas banyak peralatan, menurut Pichel ini salah satu opsi yang menarik. Tapi sebenarnya buat yang sekedar pengen setup meja di rumah ataupun kantor jadi lebih rapi tuh sebenarnya harusnya bisa juga sih. Daripada kita punya colokannya terbatas gitu kan, mending satu port bisa output ketiga gitu. Tapi memang kalau teman-teman punya device-nya cuma satu, jujur aja memang ini terlalu overkill. Ataupun kalau memang teman-teman merasa bahwa ya bang, tapi kan nanti mana tahu gue THR ini mau beli earbuds, mau beli apa, oh ya silahkan, bagus gitu kan. Jadi udah diantisipasi dari awal.
Nah, sebenarnya kalau secara harga, menurut Pichel ini yang sangat-sangat menarik sih. Karena produk ini sendiri tuh dibanderol di harga kisaran 280 ribuan dengan garansi di 18 bulan. Ya, jadi menurut Pichel sangat-sangat oke. Tapi kalau teman-teman memang pengen naik kelas lagi, Pichel udah bahas 2 charger Cuktek yang kemarin. Yang ada Cuktek 10, ada yang Cuktek 30. Nah, lihat deh. Dari yang 100 watt sampai 300 watt. Nah, terserah dah. Tapi ini yang entry levelnya lah. Dan kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produk Cuktek yang lain, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk cek sosial media serta website Pichel Media Group melalui link juga yang Pichel taruh lagi di deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai di sini dan jangan lupa untuk bantu like dan juga share video ini plus juga di subscribe biar tahu barang apa lagi yang akan Pichel review selanjutnya gitu ya. Jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Pichel baru bahas tuh kemarin satu konsol baru lagi. Ada PMG Fams juga yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga. Dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Mantap sih Cuktek itu, emang gokil ya kan. Mereka hadir juga rupanya entry levelnya. Mantap, mantap, mantap. Boleh kali Cuktek endorse lagi apalagi kayak gitu. Kayaknya kita bangsa Indonesia ini butuh kemerdekaan terhadap charger. Ya kan, gokil juga ya. Mantap.